Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter perspektif Islam. Yang pertama itu definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta pengarahan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya itu kebijakan moneter tanpa bunga. Perlu adanya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan refleksi nilai suatu barang, bukan menjadi uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang kedua itu kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real. Selanjutnya itu posisi bank sentral dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaran proses intermediasi penyaluran mata uang, dan yang tidak kalah pentingnya, bank sentral merupakan leader of the last resort. Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter dimulai ketika uang kertas mulai mengendalikan uang emas, dan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas. Konsep bank sentral dengan cara tanggung jawab dan fungsinya ini sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, yaitu manajemen moneter konvensional dan Islam. Yang pertama itu manajemen moneter konvensional. Adanya ketidakaturan dan hubungan antara variabel dalam perekonomian seringkali menjadikan kita sulit untuk mengidentifikasi atau alur suatu kebijakan moneter mencapai tujuannya, sehingga banyak pihak masih melihat bahwa mekanisme moneter seperti halnya black box. Dengan demikian, perlu dikiranya kita sedikit mengurangi dan memahami proses yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni ada yang disebut dengan paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif. Perbedaan antar kedua paradigma ini terletak dari penggunaan sarana operasional yang digunakan dalam mekanisme moneter. Selanjutnya itu manajemen moneter Islam. Dalam pemikiran dari moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif, sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber daya yang tidak produktif akan ditinggalkan. Selanjutnya itu instrumen moneter konvensional dalam Islam. Yang pertama instrumen moneter konvensional yaitu ada open market operation, yang kedua discount rate, yang ketiga reverse requirement, yang keempat moral suasion. Sedangkan instrumen moneter Islam itu ada istihaduna, yang kedua mainstream, yang ketiga alternatif. Ada bagian keenam yaitu aplikasi instrumen moneter Islam, yaitu ada Sudan, Iran, dan Indonesia. Sekian sedikit ringkasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.